komunikasi saya juga cukup baik dengan Coach Sintayong. Dan cuman memang saya heran juga kenapa kok orang memposisikan antara saya dengan Coach Sintayong ada hal yang tidak smooth. Padahal saya setiap hari berhubungan dengan pelatih tim nasional, baik itu Coach Bima, baik itu Coach Sintayong. Indra Syafri buka-bukaan soal rumor konflik dengan Sintayong di Timnas Indonesia. Jadi saya alhamdulillah punya 2 coach jagoan. Nah, kita bagi tugas. Coach Sintayong akan yang itu, Coach Indra yang satunya. Dan saya udah bicara dengan mereka dari hati ke hati. Ya kita harus kompak, harus bersatu. Ya. Ini kita jangan sampai tim nasional kita ya dipuji terbang. Ya. Nanti dikritik jatuh. Ini Direktur Teknik Dirtek PSSI, Indra Syafri, bicara tentang hubungannya dengan Sintayong. Banyak pihak terutama netizen menilai bahwa hubungan kedua sosok tersebut sempat memanas. Terutama sejak Sintayong ditugaskan sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 2020 lalu. Puncaknya, prestasi kedua sosok tersebut terus dibanding-bandingkan terutama sejak Indra membawa Timnas U24 Indonesia meraih emas di SEA Games 2023. Sementara Sintayong saat itu baru membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia. Indra Syafri menjelaskan bahwa kerjasama dengan Sintayong sudah dijalankan sejak lama. Tepatnya saat pelatih asal Korea Selatan tersebut baru tiba di tanah air. Dia membantu Sin dalam menyusun program untuk Timnas. Apalagi, dia bertugas sebagai Dirtek PSSI dan terus memantau program Timnas. Hubungan sangat baik, terutama dengan Sintayong. 2020 saya jadi Direktur Teknik PSSI, Sintayong masuk ke Indonesia dan saya yang men-support roadmap dia, kata Indra Syafri dilansir dari kanal YouTube Helmi Yahya Bicara. Mantan pelatih Bali United ini menilai komunikasinya dengan Sintayong berjalan baik. Program yang dirancang untuk Timnas juga berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Komunikasi dengan Sintayong cukup baik, ujarnya. Indra cukup heran karena hubungannya dengan Sintayong dianggap kurang harmonis. Menurutnya, hampir setiap waktu dia selalu berkomunikasi dengan pelatih Timnas, termasuk dengan Bima Sakti yang memimpin Timnas U17 Indonesia. Dia membantah pernyataan bahwa ada masalah antara dirinya dengan Sintayong. Memang saya heran juga kenapa orang-orang memposisikan antara saya dengan Coach Sintayong ada hal yang tidak smooth. Padahal saya setiap hari berhubungan dengan pelatih Timnas. Baik itu Coach Bima dan Coach Sintayong, kita komunikasinya sangat baik sekali, ujarnya. Sebenarnya berawal dari seruan tersebut lantas menjadi ramai di medsos karena diteriakkan Markus dan Gilang pada saat pengalungan medali untuk Indonesia. Tim asuhan Bima Sakti memang menjadi juara kala itu. Momentum itulah yang membuat netizen beranggapan ungkapan lokal pride adalah sindiran bagi Sintayong. Maklum saja, Coach Sin memang belum pernah mempersembahkan trofi selama melatih Timnas. Padahal sejak menekan kontrak dengan PSSI pada Desember tahun 2019 lalu, sederet pemain keturunan yang merumput di Eropa dinaturalisasi atas permintaan Coach Sin. Ia juga kerap memberi kesempatan pada pemain naturalisasi lama, seperti Stefano Lillipali, dalam timnya. Hasilnya, STY gagal juara di 2 edisi Piala AFF bersama timnas senior, hanya meraih medali perunggu di SEA Games 2021 bersama Indonesia U23, lalu mentok di fase grup Piala AFF U19 2022.
kegagalan masih akrab dengan Coach Shin sepanjang 2023 ini. Di Piala Asia U20, Garuda Muda pulang cepat setelah hanya menduduki peringkat ketiga grup A. Terbaru, Indonesia U23 kalah dari Vietnam di partai final Piala AFF kelompok umur tersebut. Catatan STY tersebut lantas dibandingkan begitu saja dengan prestasi pelatih lokal. Bima Sakti meraih trofi Piala AFF U16 2022, gelar sama yang pernah diberikan Fahri Husaini pada 2018. Sedangkan Indra Syafri lebih berkilau lagi. Prestasi terbaru pria kelahiran Batangkapas, Sumatera Barat, ini adalah meraih medali emas SEA Games 2023. Jauh sebelumnya, Coach Is juga pernah mempersembahkan gelar juara Piala AFF U23 di tahun 2019. Ketika itu namanya masih AFF U22 Championship. Jangan lupakan pula trofi pertama Indra Syafri, yakni Piala AFF U-19 di tahun 2013. Polarisasi dua kubu. Sejak lontaran lokal pride itu terjadi, polarisasi di kalangan penyokong timnas terlihat jelas di media sosial. Kubu pertama pro naturalisasi pemain keturunan dengan STY sebagai ikonnya. Sedangkan kubu kedua anti naturalisasi dan lebih suka memaksimalkan pemain lokal dengan Indra Syafri sebagai ikon.